Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana merubah laporan PTK menjadi satu artikel ilmiah atau kita sebut dengan metamorfosis artikel dari laporan PTK bersama saya, Erika Darmawan. Bapak Ibu salam kenal, saat ini saya sebagai salah satu reviewer di beberapa jurnal, baik sebagai editor, sebagai reviewer sendiri, nasional maupun internasional reviewer. Kata kunci bagaimana kita bisa merubah laporan PTK menjadi artikel ini adalah bagaimana kita memiliki konsistensi untuk menulis, itu yang pertama. Yang kedua, Anda jangan menunda, kalau ada kesempatan selagi ada waktu luang dikerjakan. Ini harus punya militansi karena kalau artikel ilmiah kita berbicara di sana ada editor, di sana ada reviewer. Jadi bisa jadi apa yang kita masukkan akan ada revisi. Dan yang ketiga, silahkan kita berlatih terus-menerus agar kita menghasilkan artikel yang baik. Yang pertama, jangan sampai kita tidak memperhatikan bagian pokok sehingga kita akan menghasilkan produk yang tidak sesuai. Artikel kita tidak sesuai dengan kebutuhan. Baca abstrak, metode daftar, pustaka yang benar-benar akan dirujuk. Kemudian kutiplah sesuai dengan ketentuan karena sekarang sudah ada plagiator checker. Kalau Anda mencontek atau mengambil plagiasi dari karya lain pasti akan kena. Silakan menulis dengan empati sebagai pembaca, artinya Anda merasa bahwa Anda membaca dan benar-benar tidak tahu dengan itu sehingga menghantarkannya kita menjadi mudah. Menulislah dengan jangan menulis tanpa referensi yang memadai, jangan menolak hasil review, perhatikan baik-baik template jurnal yang Anda tuju itu apa dan pastikan sudah memiliki template jurnalnya dan pastikan Anda tidak sakit hati bila naskahnya nanti akan ditolak. Kalau kita lihat, kalau kita rujuk bagaimana memetamorfosakan laporan PTK menjadi artikel, yang pertama kita harus tahu dulu tuh bagaimana laporan PTK itu disusun. Yang jelas ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Bagian awal isinya mulai dari halaman judul sampai dengan daftar tabel atau lampiran. Sedangkan bagian isi ini mulai banyak, mulai dari pendahuluan, kajian teoritik, prosedur, hasil dan pembahasan sampai simpulan dan saran. Biasanya pada laporan PTK itu ada lampiran-lampiran atau daftar pustakanya. Baik Bapak Ibu, misalkan kita ambil contoh ya. Ini beberapa jurnal, pastikan Anda sudah memiliki template. Misalkan di sini ada template. Nah, ini silahkan di-download. Atau saya ambil contoh yang kedua, mereka punya pola yang berbeda. Misalkan di JPII, ini downloadnya di sebelah bawah. Berbeda dengan IJET yang dia ada di samping kanan. Ada juga contoh yang lain yang tidak sama. Ini saya ambil satu contoh, misalkan di IJET. Itu pastikan Anda memahami betul bagaimana teknik atau cara dari IJET itu membuat template-nya. Perhatikan betul. Kalau Anda sudah memperhatikan, mari kita telaah. Yang pertama, misalkan Anda diminta untuk menulis judul artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dengan huruf Arial 14. Ya, Anda harus ikuti itu. Artinya kalau kita tidak taat ini pasti akan ditolak oleh editor. Dimanapun jurnal itu mereka pasti memiliki idealitas yang tersendiri. Kita ikuti saja itu yang mereka mau. Kita pastikan kita menulis sesuai dengan keinginan dari editor jurnal. Ini selama ini saya sebagai reviewer mengamati ini kesalahannya. Banyak kesalahan pada judul. Bagaimana abstrak itu kurang baik dalam penyusunannya. Misalkan dia tidak bisa menghantarkan abstrak itu menjadi smooth. Artinya di abstrak itu kan berisi semua ringkasan bagaimana tahap awal sampai dengan tahap akhir, mulai dari latar belakang, permasalahan sampai dengan hasil. Nah, ini harus diterapkan atau ditulis dengan sangat baik. Nanti saya akan berikan tips dan triksnya. Kata kunci juga begitu, biasanya ada urutan abjadnya yang harus kita perhatikan. Triksnya ini kalau Anda mau menulis abstrak itu tidak perlu ada pustaka acuan, itu yang pertama. Kemudian latar belakang cukup satu kalimat dan dapat dilanjutkan dengan pernyataan atau tujuan penelitian, dilanjutkan dengan pendekatan yang digunakan atau metode, tulis dengan ringkas, dan nanti abstrak yang berbahasa Inggris itu harus memiliki kaidah berbahasa Inggris. Kata kunci juga seperti tadi, gunakan tidak lebih dari 4 atau 5 kata dan berurutan berdasarkan abjadnya. Kemudian untuk pendahuluan bagaimana? Ini
rata-rata yang sering saya dapatkan ada yang tidak ada rujukannya sama sekali. Nah, ini perlu disikapi. Bagaimana kita harus menulis? Ini kita berikan triksnya. Pendahuluan itu dimulai dari awal paragraf, biasanya dari umum ke khusus. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian gunakan kajian-kajian yang terbaru, letak kebaruan di mana dari penelitian Anda itu harus ditonjolkan, dan bagian akhir harus dilengkapi dengan tujuan spesifik dari artikel tersebut. Kemudian untuk metode harus jelas. Misalkan kita menulis tentang PTK, ya dipastikan ini yang di atas ini adalah contoh yang tidak baik karena dia tidak menuliskan metode atau prosedurnya. Nah, kalau contoh yang di bawah ini sudah ada prosedurnya sehingga ini yang diharapkan. Yang di atas ini metode yang tidak diharapkan dalam misalkan contoh penulisan PTK. Nah, prosedur PTK misalkan ya kita gambarkan, ini akan memberikan gambaran yang lebih kepada reviewer. Triksnya deskripsikan dengan baik dan secara detail. Kemudian prosedur penelitian disampaikan dalam bentuk cerita, dan kalau nanti ada gambaran kita berikan gambaran yang baik, dideskriptifkan prosedurnya itu tadi, dan metode penelitian kalau menggunakan metode statistik juga digunakan harus secara saintifik. Hasil dan pembahasan ini yang paling urgent karena ini adalah jantungnya dari artikel ilmiah. Saya seringkali menjumpai kalau artikel ini pembahasan tapi masih sangat minim dengan faktor penunjang yang berupa pustaka. Nah, ini fatal kalau begitu, biasanya langsung ditolak kalau kita tidak banyak membaca dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di hasil itu tampilkan datanya, tulis dalam grafik kalau ada sehingga mempermudah pembaca. Grafiknya harus jelas dan baik, penelitiannya harus baik dan memiliki kontribusi terhadap keilmuan yang baru. Pembahasan, deskripsikan penyelesaian permasalahan dengan baik, bandingkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Kalau ada kajian atau jurnal atau proceeding, gunakan yang 10 tahun terakhir. Dan harus singkat, jelas, dan ilmiah. Ini yang penting. Kesimpulan bagaimana? Ada ucapan terima kasih. Triksnya kalau kesimpulan ya, kalau klaim yang di sini disimpulkan harus didukung dengan data yang baik. Tuliskan simpulannya itu seringkas mungkin, dan kalau nanti ada ucapan terima kasih dipastikan ucapan terima kasih itu diberikan kepada siapa? Boleh perorangan, boleh lembaga, boleh kelompok. Ini normatif menurut Anda. Kalaupun Anda dibiayai penelitiannya, bisa juga berterima kasih kepada orang yang membiayai penelitian itu. Daftar pustaka ini hal yang sangat esensial dan sangat penting. Dipastikan yang pertama, daftar pustaka ini ada di dalam badan jurnal yang tadi. Biasanya di daftar pustakanya ada, di badan artikelnya tidak ada, atau sebaliknya di badan artikel ada, di jurnal tidak ada. Sebenarnya ini bisa kita sikapi dengan kita menggunakan berbagai media yang sekarang sudah ada dan mempermudah kita dalam penulisan pustaka. Triknya harus digunakan dengan format yang benar. Kalau kita menggunakan apa style, ya kita pastikan menggunakan apa style. Kemudian gunakan yang up to date, rujukannya, numberingnya jelas, autornya jelas, year-nya jelas, semua pustaka harus dirujuk. Nah, ini normatif dan harus Anda penuhi semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.